Baik, saya coba terlihat ya di rekan-rekan semua ya. Terlihat, Pak. Baik, bentar. Baik, saya masuk ke cybercrime. Nah, ini pasti menarik nih buat rekan-rekan yang hari ini sudah terbiasa dengan dunia digital dan juga kalau teman-teman dengar namanya fintech ya hari ini ya, financial technology gitu ya. Teman-teman beli Shopee barang China gitu ya. Saya juga beli barang China itu, tapi kualitinya bagus juga gitu. Bisa dipersandingkan dengan kualitas-kualitas yang lain. Nah, saya tarik kesimpulan di sini sebenarnya ini presentasi saya di acara seminar internasional dan seminar nasional ya, yang beberapa kali saya presentasikan gitu. Dan kayaknya ini urgent untuk saya sampaikan kepada teman-teman HI gitu. Kenapa ini menjadi menarik? Karena semua lini sekarang nggak ada yang istilahnya kalau nggak pakai teknologi. Nah, kenapa? Apa kaitannya dengan hukum internasional? Sebenarnya kita sudah menjalankan itu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Nah, contoh saja Anda install aplikasi hari ini. Kadang-kadang Anda baca, tapi banyak kan nggak baca itu agreement. Nah, hati-hati juga ada klausul yang menyatakan bahwa data Anda siap dipindahkan ke pihak ketiga. Nah, itu jadi permasalahan kalau aplikasinya itu berbasis transaksi keuangan. Nah, kalau nggak ada transaksi keuangan ya it's okay aja, nggak ada masalah gitu ya. Nah, kita juga undang-undang perlindungan data pribadi juga masih RUU, belum clear sampai hari ini. Dan saya nggak tahu apakah masuk prolegnas, program legislasi nasional ya. Nah, kalau tahun kemarin sih masuk, tapi nggak tahu sekarang dianulir atau tidak. Begitu. Nah, kaitannya dengan hukum internasional adalah saya garis bawahi, ada borderless dan law enforcement. Nah, kalau borderless ini tidak ada batas. Law enforcement itu penegakan hukum. Jadi saya kasih case ya. Case-nya udah saya pernah kasih tahu deh kayaknya ya. Case-nya itu ketika dua orang masih mahasiswa itu menjebol dana sosialnya US untuk dana COVID dan dipindahkan ke rekening Indonesia, dicabangkan ke dalam aplikasi berbasis keuangan ya seperti Gojek, terus Pulsa. Nah, jadi dia belanjakan itu gitu. Segitu hebatnya ya, saya nggak ahli di dalam teknis teknologi, tapi bisa seperti itu ya gitu. Beli-beli barang segala macam. Nah, kalau dilihat tempatnya di Indonesia, hackernya di Indonesia, objeknya itu dia ada di US. Jadi pakai hukum apa nih kita? Nah, melakukannya di dunia maya gitu loh. Tahu-tahu ada aja barangnya gitu kan. Tahu-tahu dapat aja gitu. Nah, itu terpikir nggak sama teman-teman? Nah, kemudian salah satu case lagi ketika drone-nya US itu ditembak jatuh di Rusia. Jadi ada pesawat tanpa awak, dia ya kayak di film-film ya. Makanya kayak saya bilang nonton film deh gitu ya. James Bond tuh yang baru gitu. Dia terbang di bawah jangkauan radar gitu. Ternyata benar ada ya gitu. Ternyata memang begitu ya teknologi ya. Gitu. Nah, jadi ketika eh, dia ketahuan radar, kena tembak dia jatuh. Nah, tapi secara hukum internasional gimana tuh? Dia masuk ke wilayah
Indonesia wilayah suatu negara tanpa izin, tembak jatuh, nggak ada kerugian, tapi bisa nggak kita protes? Bisa nggak kita tuntut? Nah, ini makanya uniknya hukum internasional dan hubungan politik luar negeri, ini jadi hasanah keilmuan tersendiri gitu ya. Nah, itu ya yang saya bilang borderless itu teknologi. Kemudian kalau kita main drone, drone itu kan pakai citra satelit ya, pakai satelit tuh, berbasis GPS gitu misalnya. Jadi data-data itu kita bisa masuk. Begitu juga data minyaknya Timur Tengah itu, pakai drone-nya buatan Cina atau buatan US, itu masuk ke datanya, ke satelitnya punya US dan punya China. Nah, jadi mereka kadang-kadang nggak mau sewa satelit. Nah, kalau kita asik-asik aja sewa-sewa aja kalau kita ya gitu. Ya mau apa, kita nggak ada rahasia lagi, orang-orang SDA yang tersembunyi aja kita jual gitu lah, nggak ada yang disembunyikan lagi gitu. Pabrik nikel terbaru aja kita kasih ke Cina gitu. Nah, itu yang agak miris sebenarnya. Nah, kemudian bicara penegakan hukum. Kalau sudah jurisdiksinya beda, kemudian wilayah kedaulatannya beda, bisa nggak kita tegakkan hukum di bidang teknologi, di bidang pelanggaran secara virtual. Nah, itulah hubungan inilah yang menjadi kenapa ini penting untuk kita pelajari hari ini. Banyak nggak case-case internasional? Dari yang saya beritahukan itu hanya sebagian kecil dari case yang sekelumit case yang paling banyak di dunia hari ini gitu ya. Bahkan pembelian semua itu pakai e-katalog sekarang. Jarang sekali udah fisik gitu ya. Nah, sampai ada namanya supply chain ya. Jadi kalau teman-teman beli barang itu Anda bisa tracking itu dari mana sampai mana itu barang gitu. Nah, ilmunya supply chain namanya gitu ya. Nah, itu jadi sekarang udah bicara artificial intelligence, kemudian bicara supply chains, kemudian bicara financial technology, bicara masalah digital content, bicara big data. Nah, jadi ini urgent teman-teman harus paham ya, setidaknya sedikit lah ketika orang ngomong ini Anda tahu gitu. Jangan sampai ngomongin cybercrime international cases atau enggak ya. Teman-teman cuma diam aja. Itu parah banget menurut saya gitu ya. Kaum milenial nggak tahu nih materi yang begini, aduh. Gitu. Oke, ada sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita masuk ya. Nah, saya tidak berdasarkan apa yang terjadi ya, tapi saya ambil dari konvensi cybercrime ya 2001 atau kita sebut cybercrime convention ini sebagai apa ya, induknya teknologi ya. Di 2001 itu sudah diatur. Nah, kita itu masuknya Windows tuh 98. 98 internet masih sulit gitu ya. Nah, kalau kalian ini saya nggak tahu masih SD atau SMP gitu ya. Nah, di 2002, 2003 itu internet sudah menjamur. Sudah ada gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi, cybercrime itu kejahatan apa aja sih? Gitu. Nah, dirumuskan di situ ada 4 ya. Nah, kita bisa lihat di situ pelanggaran terhadap data yang ada di komputer dan sistem. Nah, kemudian bicara masalah infringement of copyright atau hak kekayaan intelektual. Kemudian masuk tanpa izin ke data sistem komputer. Kemudian peralatan yang digunakan adalah teknologi. Nah, jadi saya bisa simpulkan bahwasannya pemakainya melalui alat-alat teknologi
masuk ke sebuah sistem teknologi tanpa izin dan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, ataupun merusak. Masuk saja sudah nggak boleh, apalagi merusak. Atau apalagi mengambil. Nah, itu. Termasuk semua digital content hari ini. Gitu. Kalau teman-teman misalnya data-data ya, data kesehatan, data keuangan, kemudian data apa lagi? Kalau sekarang itu teman-teman yang mau IG-nya banyak peminatnya, bukan banyak peminatnya, banyak followersnya, tinggal order gitu, tinggal beli gitu kan banyak. Nah itu salah satu permainan gitu ya, permainan big data gitu. Nah itu yang termasuk dalam klasifikasi kejahatan cyber. Nah, kejahatan cyber ini kita nggak bisa batasi ya, yang saya bilang borderless, kemana aja bisa. Nah, sebenarnya bisa disaring dengan sistem blokir yang ada di negara kita gitu ya. Tapi pemerintah sepertinya belum punya goodwill yang bagus untuk untuk meminimalisir kejahatan cyber. Kalau yang sudah dilakukan Kominfo dalam memblokir website-website tertentu itu sudah gitu. Tetapi ternyata pakai sistem teknologi yang lain tuh bisa dan itu common gitu ya, familiar di teman-teman gitu. Saya yakin teman-teman punya teknologi atau aplikasi VPN ya. Jadi semua bisa misalnya nonton siaran bulu tangkis nih live gitu ya, atau live apa gitu ya. Kalau di channel parabola di apa diacak gitu ya. Tapi pakai teknologi VPN di YouTube selesai gitu ya, bisa kelihatan gitu. Nah, itu. Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Jadi saya nggak ini. Nah, saya nggak tahu teman-teman di abad berapa nih. Kalau biasanya abad 20 ya. Sama teman-teman lahir gitu ya. Nah, kalau teman-teman lahir di abad 19 ini masih merasakan transisi gitu ya. Seperti saya itu atau kakak Anda seumuran saya 36 tahun atau 30-an tahun lah ya. Nah, itu masih merasakan masa transisi di mana masih teknologi jadul ke teknologi berbasis internet. Gitu ya. Jadi teman-teman di abad 20 ini sudah merasakan bagaimana berselancar di luar negeri. Gitu. Nah, sampai hari ini kita sudah sebut sebagai masyarakat society. Kalau kita klaim sekarang kita itu 4,0, 4.0. Tetapi saya nggak bisa sama ratakan itu. Mungkin di kelas ini yang belum punya smartphone belum juga tahu mengenai bagaimana teknologi itu sebenarnya. Kalau teman-teman paham smartphone Anda itu bisa kemana aja, wah hebat banget gitu ya. Sekarang itu kalau dulu ada iklan tuh di Telkom tuh Yellow Pages ya. Yellow Pages itu nomor telepon semua gitu. Nah, jadi ada istilah itu mulailah dengan jari tanganmu gitu ya. Nah, sekarang carilah dengan smartphone-mu gitu ya. Bahwa segala sesuatu bisa dilakukan di smartphone. Bahkan transaksi perbankan pun sekarang sudah mobile banking ya. Mau beli apapun sekarang pakai handphone ada. Mau pesawat, hotel, saham, apapun itu semua bisa dilakukan di smartphone. Nah, tetapi kita sekarang pertanyaannya didukung nggak sama masyarakatnya? Didukung nggak dengan fasilitasnya? Kalau teman-teman yang berasal dari daerah mungkin
ataupun nanti Anda merasakan kuliah kerja nyata, ataupun ke desa yang mungkin tidak mendapatkan fasilitas yang sama, karena saya pernah beberapa kali mengantarkan rekan-rekan mahasiswa untuk KKN, itu di daerah perbatasan ya, kemudian di daerah kawasan yang sinyalnya saja masih E dan 2G gitu ya. Sulit sekali untuk bisa koneksi internet. Bahkan listrik pun juga memakai turbin ya. Kalau pakai turbin itu ketika banjir mati dia karena kompresornya itu kerendam air gitu ya. Nah, tapi kalau tidak terendam air, ya itu listriknya kalau aliran airnya kencang, lampunya kencang. Tapi kalau alirannya rendah, maksud saya alirannya tidak kencang, ya tidak kedap-kedip juga tuh lampu gitu. Nah itu sampai segitunya gitu ya. Gimana kita mau bicara society 3.0, 4.0, bahkan hari ini Jepang dan Finland sudah mendeklar bahwa mereka sudah 5.0 gitu loh. Nah, coba bayangkan 5.0 itu sampai seperti apa gitu ya. Udah bisa terbang kali begitu ya. Atau udah pakai virtual technology gitu ya, virtual reality teknologi itu udah dipakai di teknologi-teknologi kesehatan ya. Bagaimana bagaimana 3 dimensi organ kita itu ada gitu ya. Kalau teman-teman nonton film-film Doctor Stranger, kemudian Code Blue, apalagi itu yang film-film drakor yang berbasis kesehatan, kemudian film-film drama Amerika yang berbasis kesehatan, wah udah tuh paham gitu. Nah, kalau saya tuh dua nontonnya, kesehatan sama hukum gitu, sama teknologi. Nah, gitu. Itu dari film juga tuh inspiring stories-nya gitu. Nah, kira-kira itu ya, kita punya transformasi teknologi yang begitu cepat. Nah, saya pikir kalau saya saja bisa mengikutinya, apalagi teman-teman gitu. Nah, jadi jangan sampai kalah sama saya gitu. Saya umur 36 tahun tapi masih bisa mengikuti teknologi hari ini. Loh, kalian hari ini gimana gitu? Nyetir aja udah nggak pakai melek ya, tidur aja kita mobil bisa jalan sendiri gitu. Nah, kalian saya nggak tahu, nanti terbang mungkin tidur juga gitu. Oke, sampai sini belum ada pertanyaan, lanjut ya. Nah, saya coba bahas case. Nah, Tokopedia, Bineka.com, pemilu 2014, pemilu 2019, kemudian ada Credit Plus, Shopback, Red Doors, Facebook, kebocoran data, dan lain-lain. Ini hanya sebagian kecil dari case-case yang ada. Tahun 2020. Bahkan sejak sebelum itu, mantan presiden kita SBY juga pernah disadap. Perang Korea Selatan, Korea Utara, kemudian cyber warfare Estonia, Rusia, kemudian China melakukan serangan virus berdasarkan data Snowden, kemudian banyak sekali ya. Belum juga isu tentang biologi, teknologi biologi war gitu ya, yang dilakukan hari ini gitu ternyata terbukti gitu. Nah ini banyak ya data-data dan semuanya bicara masalah teknologi. Nah tapi hari ini kita juga sebenarnya Indonesia tidak meratifikasi konvensi cybercrime. Nah itu yang dalam tanda petik masih menjadi kontradiktif ya. Apakah kita harus ikut atau tidak?
Gitu, karena memang di klausul tersebut harus ada penegakan hukumnya. Tapi kita memberikan administrasi ataupun proses-proses langkah hukum. Jadi kalau misalnya kita tidak ada mekanisme internasional, jadi boleh datang pihak-pihak yang dirugikan baik nasional maupun internasional dan melaporkan hal-hal tersebut. Karena dalam rezim teknologi atau hukum teknologi hari ini, siapa yang lebih tinggi dalam mengeksplorasi, mengeksploitasi teknologi, dia menjadi raja, gitu ya. Dia menjadi penguasa. Rezim ini sama dengan rezim yang ada di hukum ruang udara dan ruang angkasa, khusus di ruang angkasa. Jadi yang di atas kepala kita itu, yang di atas zona khatulistiwa kita itu barang-barang bukan punya kita, barang-barang milik negara-negara lain. Kenapa? Karena tak terbatas itu, ruang angkasa itu. Artinya apa? Jadi sejauh teknologi mencapai, kita bisa mencapai tersebut, ya kita kuasai itu. Nah, tetapi ketika masuk ke wilayah kedaulatan kita, masuk ke ruang udara kita, jatuh ke tempat kita, menjadi tanggung jawab negara tersebut atau menjadi tanggung jawab pemilik dari barang objek yang jatuh tersebut kepada kita. Gitu. Karena diatur dalam apa? Di dalam convention. Dalam Space Convention, Moon Convention, nah, nanti kita lihat seperti itu. Dan kasus-kasus ini pun banyak sekali ya. Belum lagi kebocoran data perbankan. Kalau dulu teman-teman pernah merasakan, oh dana saya hilang di ATM, oh dana saya hilang di sini, di situ. Gitu. Atau pulsa saya kesedot. Gitu. Nah itu sebagian kecil dari permasalahan teknologi. Oke ya. Sebenarnya di setiap negara itu ada instrumen-instrumen hukum berkenaan dengan wilayah teknologinya dari suatu negara tersebut. Nah, tetapi internasional sekarang coba memberikan sebuah kesepakatan berdasarkan kesepakatan teknis yang diatur oleh International Telecommunication Union. Nah, jadi ITU itu di bawah UN itu memberikan teknis-teknis gimana teknologi itu tidak tumburan, gimana teknologi itu bisa terimplementasi dengan baik, tidak ada pelanggaran, dan lain-lain. Secara teknis ya. Makanya saya bilang pertanyaan pertama saya itu, kalian tuh kalau keluar kota, radionya berubah nggak sih frekuensinya gitu. Nah, ternyata nggak berubah kan, dari sekian ke sekian gitu. Nah, ternyata begitu juga dengan internasional. Nah, wilayah zona frekuensi, pembagian frekuensi kita tuh dibagi 3, gitu kan. Jadi, untuk menghindari interferensi atau tumburan frekuensi. Nah, jadi kalau sumber daya alam frekuensi itu tak terbatas juga dia tidak akan hilang, tidak akan habis, tetapi semakin banyak yang pakai, semakin padat dia, semakin hilang gitu. Sama kayak Anda pakai WiFi, ternyata macet nih. Oh, karena yang pakai banyak banget. Itu kan banyak sering terjadi tuh. Lemot nih, lemot. Nah, gitu ya. Bisa berbagai macam faktor. Jumlah pemakai juga bisa, kemudian juga gelombang yang dihantarkan juga terganggu. Nah, itu bisa juga begitu. Nah, ada di secara internasional ada Cybercrime Convention, ya. Kemudian ada Uni Eropa Cyber Security, kemudian ada African Unit, kemudian ada Tallinn Manual yang sifatnya soft law ya, atau sifatnya guidance. Nah, yang secara internasional baru Cybercrime Convention.
Kalau EU Cyber Security itu punya Uni Eropa. Kalau African Union Convention itu punya Africa Union, punya negara-negara Afrika. Tallinn Manual ini cuma panduan dari NATO. Nah, yang sifatnya konvensi itu yang sifatnya menyeluruh secara internasional itu baru Convention on Cybercrime 2001. Nah, sisanya punya regional dan punya NATO, ya negara-negara NATO. Nah, sebenarnya di Uni Eropa itu ada namanya GDPR yang lebih rigid ya mengatur. Kemudian juga sebenarnya UNIDROIT ya, UNIDROIT itu memberikan panduan untuk melakukan harmonisasi hukum perdata. Nah, kita masuk dalam ranah perdata internasional. Nah, kemudian tetapi ternyata banyak hal yang menjadi kontradiktif di antara negara-negara tersebut, gitu ya. Banyak hal yang juga kita lihat di GDPR contohnya, itu kita adopsi dalam undang-undang transaksi dan transaksi elektronik ya, undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nah, itu banyak yang kita adopsi di GDPR. Dan kalau UNIDROA ini adalah mekanisme dan prosedurnya, panduan bagaimana cara mengharmonisasi hukum internasional untuk masuk ke dalam hukum nasional, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi poinnya adalah sebenarnya di dalam permasalahan cybercrime ini kita sudah mengatur itu. Yang kata orang internasional ketika saya juga ketemu dalam conference internasional, Indonesia has a superpower regulations on technology. Jadi ITE itu superpower regulasi. Kenapa? Karena semua yang sifatnya bisa digitalisasi itu semua diatur di dalam ITE. Sekarang teman-teman lihat, pasti untuk case-case tertentu dia akan menyandingkan, menjuntokan dengan ITE. Kenapa? Karena mungkin objeknya sudah di dalam digital ataupun perbuatannya melalui digital. Nah, gitu ya. Jadi ITE ini bukan siap ya, always disandingkan dengan beberapa peraturan lainnya. Misalnya TPPU, korupsi TPPU ITE, atau KUHP ITE, atau lagi dengan undang-undang ya kebanyakan TPPU ya, TPPU. Kemudian undang-undang HAKI dan ITE. Kemudian lagi bukan undang-undang HAKI ya, undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual, undang-undangnya banyak nih. Ada paten, merek, hak cipta, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, banyak ya. Nah, nama domain gitu. Nah, jadi sering disandingkan dengan ITE. Nah, kita masuk ke hukum nasional. Ya. Nah, di hukum nasional ini, teman-teman, ini kita harus rigid melihatnya ya, harus detail. Jadi teman-teman berangkat dari yang sifatnya umum. Ya, ada KUHP sebagai induk dari peraturan di Indonesia. Nah, kemudian kita ada yang lebih spesifik, ternyata ada Undang-Undang ITE. Nah, di bawah undang-undang ada peraturan menteri, peraturan pemerintah, keputusan menteri, surat edaran menteri, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, tetapi kita harus lihat juga, misalnya peraturan yang lebih spesifik dalam peraturan pemerintah. Yang saya baca sekarang tuh ada peraturan Satu Data Indonesia. Tapi hanya beberapa kementerian saja yang mengimplementasikan dan disebutkan dalam peraturan tersebut.
Nah, untuk kementerian yang lain, well, kita belum lihat satu data kita itu. Bahkan kalau teman-teman mengisi data gitu dari sebuah aplikasi yang sifatnya nasional, misalnya BPS, Badan Pusat Statistik, kalau diadakan sensus, baik sensus penduduk, sensus ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kemudian kalau Anda mengisi data untuk pemilihan umum, itu kan beda-beda tuh aplikasinya. Kenapa sih nggak kita satukan saja? Jadi pemerintah itu ngambil langsung satu data bahwa data itu punya kita. Gitu. Nah, tapi ini kita masih konfirmasi. Sampai akhir tahun ini saja saya di 1 tahun ini hampir 12 kali ngisi data. Belum data untuk naik pangkat saya, belum data untuk universitas, belum data dosen saya, belum data mengajar saya, belum data akreditasi. Jadi ngisi terus nih, gitu ya. Belum data pajak dan lain-lain. Nah, itu banyak sekali. Bahkan sekarang ada peraturan pemerintah tentang sistem transaksi elektronik, perdagangan melalui sistem elektronik, PSTE ya. Nah, ini yang jadi sekarang diributkan, bahkan digugat oleh Amerika, bahwa yang non-residen berusaha di Indonesia melalui jasa telekomunikasi dan lain-lain, itu dipungut pajak, termasuk Google Meet, termasuk fasilitas Google yang ada di sini, fasilitas Zoom, kemudian fasilitas-fasilitas yang memang beroperasi di Indonesia. Nah, ini dipungut pajak juga. Nah, itu menarik sebenarnya untuk dikaji ataupun menjadi skripsi Anda ya, bagaimana mekanisme penarikan pajak untuk non-resident. Nah, gitu. Bahkan Zoom itu sampai pernah hampir diblokir di Indonesia. Karena apa? Karena menganggap remeh hukum Indonesia. Nah, gitu. Hampir diblokir. Padahal user terbesarnya itu salah satunya adalah Indonesia. Itu, ya. Nah, saya coba kasih case dulu ya. Apa yang menjadi problema kita hari ini. Ini saya kasih case-case yang teman-teman bisa paham aja lah gitu. Case yang simple gitu ya, daripada harus mikirin perbankan crime, kemudian sistem rahasia negara gitu dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan yang sebenarnya menjadi familiar di teman-teman hari ini gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, termasuk kriminal nggak sih? Atau termasuk cybercrime nggak sih ketika kita melakukan pembajakan film? Apakah kita nonton film bajakan di illegal website ya, dalam tanda petik, antara legal dan ilegal? Kemudian pornografi, kemudian juga judi online, itu kriminal nggak sih? Nah, ini pertanyaan yang mungkin nanti kita bisa diskusikan gitu ya. Yang hari ini banyak terjadi gitu. Teman-teman pakai VPN bisa, kemudian kamuflase website gitu ya. Sekarang kan udah pakai angka, nama domain itu sekarang sudah diganti pakai angka, bukan lagi nama misalnya meetgoogle.com. No, semua bisa ditransformasikan ke dalam bentuk angka 12.0 segala macam. Kalau teman-teman perhatikan. Dan jumlahnya masif sekali, banyak sekali. Kalau Anda buka di situ misalnya searching di Google website nonton film gratis, wah udah banyak banget gitu lah. Kemudian iklannya judi online semua gitu. Bahkan endorse-nya itu artis gitu ya di IG. Wah, keren banget gitu iklannya gitu.
ini pemerintah kok diem aja ya. Logikanya seperti itu. Kemudian pornografi juga begitu dengan pembajakan film. Di bawah Ramayana itu saya juga ikut WA-nya gitu ya, jadi mengikuti. Oh, ada film baru nih, sudah kualitas ori, kualitas HD, kualitas blue, kualitas apalagi SD. Nah, gitu ya, istilah-istilah itu gitu. Nah, jadi saya melewati masa transisi itu, jadi semua tahu. Nah, jadi teman-teman sekarang itu setidaknya paham model-model teknologi baru hari ini yang mungkin saya tidak tahu gitu. Yang selain ini gitu ya. Oke, itu saya selesaikan dulu materi saya, nanti teman-teman bisa diskusi ya. Nah, sedikit lagi soalnya. Nah, saya loncat saja langsung ke solusi ya kalau bicara masalah pelanggaran hukum kan sudah saya sebutkan tadi. Nah, perbaikan itu pasti selalu ada menjadi solusi ya, salah satu opsi di pemerintahan Indonesia. Perbaikan-perbaikan mekanisme teknis yang harus disesuaikan oleh Kementerian Kominfo pada khususnya, kemudian Cybercrime Polri divisinya, kemudian juga sekarang menggait Kementerian Sosial, kemudian juga menggait Kementerian Pendidikan untuk bisa peningkatan SDM. Nah, di dalam sistem teknologi juga ada pembaruan hardware. Nah, kalau kita kenal sekarang ada namanya digital right management. Jadi semua data itu terlindungi. Jadi kalau teman-teman punya iPhone atau Android, dia ada double access security, ya. Jadi pengamanannya double check, bisa di devices komputer, bisa di smartphone, bisa di iPad misalnya, atau di Android lainnya. Gitu. Jadi double check. Kemudian juga perlindungan data yang sifatnya swasta atau asing. Kalau teman-teman buka website itu gembok. Kemudian kalau Anda mau transaksi keuangan, jadi ada perusahaan swasta yang memberikan layanan jasa service security, biasanya Verizon, Secure Trust, kemudian apalagi ya, banyak sekali ya kalau Anda buka misalnya Tokopedia ataupun Shopee, pasti di bawahnya ditulis itu verified by Secure Trust atau apa gitu ya. Nah, jadi itu salah satu sistem keamanan. Kemudian yang terakhir edukasi masyarakat. Nah, jadi penting sekali buat saya memberikan informasi ini kepada rekan-rekan yang nanti rekan-rekan ini akan menularkannya ke yang lain-lain gitu. Bagaimana teknologi ini bermata dua gitu ya, bermata pisau dua gitu ya. Kiri kanan, depan belakang itu sebenarnya bisa melukai, tapi juga bisa melindungi gitu ya. Mau dipakai kemana bisa. Nah, tinggal teman-teman. Nah, tapi treatmentnya ada kalau di luar negeri gitu ya. Kalau dia dipakai untuk melukai, dia juga dipakai untuk melindungi. Jadi dia melakukan pembobolan dan lain-lain, itu dipelihara tuh. Diambil, disuruh kerja. Kamu cari teman-teman kamu. Kalau kamu nggak mau dipenjara, kamu kerja di sini, kamu cari para hacker itu, kemudian kamu buat sistemnya, gimana nggak bisa ditembus. Nah, itu pakai saya nggak tahu istilahnya, pakai algoritma yang baru atau apa gitu. Nah, itu kira-kira itu jadi konsentrasi kita hari ini. Jadi nanti sekitar hari Rabu kita sambung dengan pembahasan mungkin diskusi-diskusi kecil. Nah, silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Saya kan beberapa bulan lalu atau tahun lalu, saya lupa, saya kan sempat kena tipu ya Pak. Jadi kan lagi ramai banget kayak trading, terus cryptocurrency baru ramai masuk ke Indonesia kan, dan orang berlomba-lomba buat mencoba gitu.
Nah, waktu itu saya diperkenalkan oleh kakak saya dengan aplikasi cryptocurrency namanya Xbit, Pak. Waktu itu lagi legit banget gitu, testimoni di mana-mana gitu. Dan sudah ada cabangnya juga di Indonesia, makanya orang semakin banyak berlomba untuk ikut dan mendownload aplikasi tersebut gitu. Sebenarnya dari cara mendownloadnya juga udah fishy gitu sih Pak, karena kita harus menggunakan website dan gak bisa di-download di App Store atau di Google Play Store, tapi kita diberikan suatu link untuk mendownload si aplikasi tersebut gitu. Nah, di aplikasi ini kita kayak trading, terus cryptocurrency dan lain sebagainya macamnya. Waktu awal-awal tuh kayak masih diberikan uangnya hasil dari tradingan kita, terus cryptocurrency. Jadi banyak bukti-bukti yang memang nyata bahwa dikirimkan langsung uangnya ke rekening kita gitu. Lalu setelah berbulan-bulan kemudian, tiba-tiba kita sudah tidak bisa lagi nih Pak menarik uang tersebut. Padahal sebelumnya prosesnya hanya 5-10 menit, tapi lama-lama kok makin berkurang kecepatannya. Dari situ orang-orang mulai wondering, is it a scam or not gitu kan. Terus ya udah makin lama kita tanya dong ke admin WA-nya karena kan dibagi jadi beberapa divisi gitu kalau di WhatsApp gitu. Ada beberapa yang menangani adminnya. Kita tanya ke adminnya, ini gimana nih gini katanya akan ada update ke depannya Xbit ini sehingga aplikasinya lagi error. Oke, awal-awal kita masih pada percaya semua karena lumayan banyak memang profit yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Lalu tiba-tiba ketika dibilang tanggal 24 nih bakalan update, taunya tanggal 24 malah nggak update aplikasinya, terus jadi error dan aplikasi itu tidak bisa dibuka sama sekali, padahal masih banyak orang-orang yang menaruh uangnya di dalam aplikasi tersebut. Jadi intinya kita baru tahu kalau kita kena scam, saya juga lumayan kena banyak. Nah, terus setelah kita berunding nih di grup, adminnya pada kabur, nggak tahu kemana, langsung live group kita langsung tertegun lah Pak, ini gimana nih cara kita bisa nanganin kasus ini gini, karena kan mencakup orang banyak juga, tapi kita masih bingung, ini ada nggak sih sebenarnya Pak hukum di Indonesia yang mengatur khusus mengenai hal tersebut, dan sedangkan perusahaan ini ternyata emang asalnya bukan dari negara kita gitu, dari perusahaan luar yang masuk ke Indonesia, entah itu ilegal ataupun legal, emang ternyata kesalahan kita juga karena kita tidak mencari tahu terlebih dahulu mengenai hal ini. Nah, pertanyaan saya hukum Indonesia apa sih Pak yang mengatur tentang penipuan macam ini? Karena kan dari perusahaan luar ya Pak, bukan dari perusahaan Indonesia ini sendiri gitu Pak. Dan ini banyak banget terjadi sebenarnya karena profit yang ditawarkan besar dan emang banyak testimoni dari orang-orang yang kayak influencer gitu-gitu segala macam gitu Pak. Jadi kayak meyakinkan sekali gitu. Hukumnya ada nggak sih Pak? Terus kayak penyelesaiannya kalau kita terkena kasus seperti ini, kita harus melapor kemana dan bisa ditangani atau tidak Pak? Baik, makasih Mbak Senia. Ini ya turut berduka cita ya sudah tertipu gitu ya. Tapi teman-teman juga saya pikir banyak ya, tapi mungkin malu aja mengungkapnya gitu. Saya juga pernah beli barang dikira ori tapi palsu gitu. Dibalikin lagi gitu. Ini gimana sih penjualnya gitu. Mau saya balikin lagi, ini habis duit di ongkos aja, nanti dibalikin lagi ke kita gitu ya. Ya oke lah, itu menjadi pengalaman pahit dan pengalaman yang sangat berharga buat kita. Jadi memang para scholar itu, jadi profesor saya di Unpad dan juga di Jepang, dia bilang salah satu prinsip hukum yang ada di hukum teknologi itu adalah carefulness gitu ya. Kehati-hatian. Jadi ketika sudah oke, nggak bisa kita tarik lagi. Gitu, kecuali ada sistemnya yang memang membolehkan itu gitu. Nah, itu satu gitu ya. Nah, kemudian bicara permasalahan penipuan di dunia teknologi, kita lihat juga. Nah, subjeknya siapa? Saya bilang ke rekan-rekan bahwa subjek kita itu di dalam dunia teknologi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 100.
Nah, jadi kalau saya lihat di sini mungkin bukan nama sebenarnya gitu ya. Coba ada nggak yang pakai nama orang lain di sini gitu? Ada nggak? Coba kita cek gitu ya. Kayaknya pakai nama asli semua ya gitu ya. Kalau saya, ketika saya main game online itu saya pakai handsome guy gitu. Tapi dia nggak tahu nih saya jeleknya minta ampun gitu. Dia pakai nomor triple X gitu. Dia pakai beauty girl gitu namanya. Tapi apa itu benar subjek hukumnya? Kan bukan. Jadi subjek virtual itu bisa beda-beda. Tapi dalam melakukan transaksi perbankan, nggak boleh. Harus nama asli, harus nomor rekening. Itu aplikasi yang berkaitan dengan perbankan. Nah, Xbit itu kan dia juga kerjasama dengan perbankan. Nah, untuk didaftarkan di perbankan, itu kan pasti nama asli. Nah, ketika daftar Xbit, kita boleh pakai anonymous. Silakan saja gitu. Atau aplikasi lainnya. Nah, tapi kan di situ ada alias ya atau apa nih? Call name gitu ya. Atau nama yang lain yang bisa dipakai. Bahkan untuk game-game tertentu ya, untuk aplikasi-aplikasi tertentu, nama itu nggak boleh nama asli. Harus nama yang lain gitu. Kenapa? Contoh permainan anak saya gitu ya, ada Roblox gitu. Itu namanya nggak boleh nama asli. Bukan nggak boleh ya. Di strongly recommend to anonymous. Itu harus nama palsu atau nama tidak terkenal gitu. Nah, pertanyaannya ketika sudah terjadi penipuan, ada nggak sih hukum yang mengatur? Pertanyaan saya balik lagi, objeknya di mana? Ada nggak kantornya? Nah, untuk permasalahan cryptocurrency, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan peraturan yang sah bahwa cryptocurrency merupakan alat pembayaran yang sah. Jadi sampai hari ini cryptocurrency cuma baru Arab aja yang saya baru baca. Arab, negara-negara Eropa dan US yang baru mengakui itu sebagai alat pembayaran dalam dunia teknologi. Yang perlu teman-teman ingat ya, dalam dunia teknologi. Karena wujudnya itu belum ketahuan. Gitu ya. Satu kripto untuk Bitcoin sekitar berapa dolar gitu ya. Nah, kan nggak jelas gitu loh. Kalau dalam agama saya, dalam Islam, itu kan yang ragu-ragu dan tidak jelas itu kan nggak boleh. Gitu. Jadi MUI bilang, oh, saya nggak tahu itu haramnya udah keluar atau belum gitu ya. Nah, coba nanti dicek ya. Udah Pak, itu ijtihad ulamanya udah keluar. Ijtihadnya udah keluar gitu ya, sudah bilang haram. Jadi saya tidak akan pernah percaya cryptocurrency itu sebagai alat pembayaran. Gitu. Nah, saya masih percaya kartu kredit itulah gitu ya. Oke, jadul gitu ya. Orang udah bicara kripto segala macam. Karena negara kita belum bilang itu sebagai pembayaran yang sah. Itu yang pertama. Dan ketika terjadi penipuan, tempat melapor kita kena divisi cybercrime Polri. Bisa nggak? Bisa. Tapi permasalahannya, kalau dia lokasinya di Indonesia, kita bisa tracking itu. Kita bisa datang. Karena merupakan wilayah kedaulatan kita. Nah, divisi cybercrime Polri kan ada di seluruh provinsi, 34 provinsi, di Poldanya, di provinsinya. Kalau di Polsek nggak ada, komputer aja cuma 2 gitu ya. Internet juga nggak tahu gitu ya. Nah, di Polda itu ada. Kalau misalnya ada di Surabaya, Ciduk. Ada di Jakarta, Ciduk gitu. Kalau memang pelapornya banyak. Tapi permasalahan kembali timbul ketika servernya, central places-nya ada di luar negeri. Nggak serta-merta. Kita harus lapor dulu ke KBRI sana bahwa kerugian yang dialami masyarakat Indonesia terhadap aplikasi palsu ini yang ada di Vietnam, ada yang di Thailand, ini sekian ratus juta, sekian ratus triliun misalnya. Baru kita bisa bergerak gitu ya. Itu juga kita cuma punya azas
pasif. Kita harus menyerahkan permasalahan itu ke badan yang berwenang di sana, artinya ke pihak yang berwajib di sana. Nah, jadi prosesnya panjang gitu. Jadi kan kita ini kan kadang-kadang nggak suka dengan proses panjang tersebut, merugikan, takes times gitu ya. Kemudian sia-sia saja, nunggunya lama. Jadi prinsipnya apa? Prinsipnya kepercayaan dan kehati-hatian. Jadi kalau Anda melakukan transaksi keuangan dengan pihak yang ada di luar, khususnya di luar negeri, tidak ada kata lain. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Kalau hilang gimana? Ya udah, loss. Itu budaya. Nah, tapi saya nggak tahu ya, penegakan hukum secara cybercrime itu nanti akan mencakup luar negeri atau enggak. Mungkin ada nih Interpol sudah bisa bergerak ketika ada laporan dari Polda, dari Polri, kemudian Interpol bisa bergerak gitu. Bisa saja gitu. Tapi setahu saya sampai hari ini orang luar negeri akan datang ke Indonesia ketika ada pelanggaran cybercrime di Indonesia. Perwakilan FBI, kemudian perwakilan Interpol, dia datang lapor, ini IP address-nya, tempatnya di mana ini, kemudian dia kerjasama untuk tangkap, diminta balikin. Tetapi anehnya di luar negeri itu ditawari kerja. Kamu mau nggak kerja? Yuk ke perusahaan saya. Tapi saya nggak tahu ya, nanti dihukum atau enggak. Penjebol NASA itu, anak SMP itu, dia ditawari sekolah. Penjebol Google ditawari kerja di Google. Cuma di Indonesia aja penjebol data keuangan tuh dipidana, dikurung. Duitnya diambil. Nah, gimana kalau kita ciptakan, kamu kerja di divisi cybercrime Polri, sama aja kamu dikurung, saya kasih mes, tapi di fasilitas di penjara misalnya ya, tapi dikasih sebuah peralatan dan lain-lain. Kamu cari. Nah, tapi takutnya SDM kita nggak cukup mampu menyaingi dia gitu, malah terjadi kejahatan lagi gitu. Itu ironi ya sebenarnya gitu. Nah, kalian lah nanti sebagai pemikir-pemikir menciptakan bagaimana konsep seideal mungkin untuk bisa melindungi hak-hak gitu. Dan ada yang lucu, pembobol dari Palestina, pembobol dananya Israel dan dana US, dananya Uni Eropa dijebol sama dia, dibagi-bagiin. Nah, gitu kayak Zoro zaman milenial gitu ya, istilahnya apalah, saya lupa itu. Nah, begitu juga dengan kasusnya Mbak Xenia untuk Xbit. Sekarang kita kembalikan, si Xbit itu buatan orang Indonesia atau buatan orang luar negeri gitu ya. Misalnya kalau dia memang pelaku dan salah satu penggagas dan pembuat dari aplikasi tersebut, bisa saja gitu ya. Kita tinggal lihat goodwillnya si divisi cybercrime Polri untuk mengungkap itu gitu ya. Nah, ataupun kemarin kita kenal juga pinjol ya, pinjaman online. Itu juga kan terungkap gitu. Perbuatannya dari teknologi. Oke. Perbuatannya dari via teknologi, tapi juga dilakukan kekerasan dan yang dilakukan oleh debt collector ya untuk menagih tersebut, dan tidak ada izin dari otoritas jasa keuangan. Nah, itu jadi problem juga. Kira-kira itu Mbak Xenia ya, semoga terpuaskan. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan kembali silakan, ataupun bagus untuk jadi skripsi ya, based on experience, bisa jadi sebuah tulisan yang bagus. Begitu. Ada yang Baik, lain Pak. silakan. Terima kasih, Pak. Izin bertanya. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Dewa Ayu Safira Marani. Oke.
Ya, Siapa duluan? Silakan. oke. Saya ya, Pak. Saya mau bertanya, menurut Bapak, apakah suatu tindakan itu hanya bisa dikatakan sebagai tindakan cybercrime jika itu dilakukan dengan sadar dan nanti akan kita ketahui akibatnya, ataukah ataukah tindakan kelalaian itu juga termasuk ke dalam cybercrime gitu, Pak? Kayak contohnya misalnya ada suatu negara yang menjalankan semacam operasi untuk meretas dan masuk ke data komputer berbagai server dari jarak jauh. Terus tujuannya itu sebenarnya tuh untuk cari tahu nih server manakah yang menginfeksi sistem negara itu, karena itu juga berbahaya buat negara itu. Tapi ternyata server itu yang diretas itu nyampe ke negara lain dan negara lain tuh nggak terima. Nah itu kan termasuk kayak kelalaian gitu ya Pak. Itu bisa diklasifikasikan sebagai cybercrime kah atau tidak Pak? Oke, baik. Ini terinspirasi dari Die Hard ini kayaknya. Atau saya lanjut dulu ke Mbak Safira. Mbak Safira silakan kalau mau tanya. Pak, saya pengen nanya nih, kan kalau misalnya kayak data pribadi atau di aplikasi-aplikasi media sosial maupun bank itu kayak kebocor gitu, kayak tadi gitu, itu kalau misalnya masih enak kalau kerugiannya bisa diganti pakai material atau nilai uang. Tapi kalau data pribadi kan kalau misalnya udah kebocor itu percuma ya Pak, kalau mau dilindungin lagi kan udah ketahuan orang-orang juga. Itu gimana ya Pak ganti ruginya? Udah tuh kayak Xenia tadi juga kan belum tentu ganti rugi bentuk sanksi uangnya itu balik lagi ke kita. Kadang malah disimpan di sita negara, Pak. Itu gimana ya, Pak? Oke. Saya jawab dari Mbak Dewa Ayu ya, lalai dalam cybercrime gitu ya. Sejauh ini cybercrime tidak ada lalai, Mbak. Tidak ada prinsip lalai. Artinya begini, kalau sampai bocor ke negara lain, proses penyelesaian sengketanya bisa hubungan diplomatik ataupun bisa ke Mahkamah Internasional kalau mereka sepakat. Masalahnya kalau nggak sepakat gitu ya. Contoh case Indonesia-Australia ketika penyadapan. Nggak bisa kita tuntut juga Australia. Kenapa? Kita bisa cuma melakukan nota protes. Gitu. Kalau kita tuntut mereka ke Mahkamah Internasional, ketahuan sekali kita bahwa teknologi kita lemah. Gitu ya. Dan kemudian saya yakin Australia juga nggak sepakat. Sudah sewajarnya kita harus meningkatkan fasilitas teknologi kita, keamanan teknologi. Dan saya pikir begini, prinsip hukum internasional mengenai cybercrime itu adalah kemampuan teknologi. Semua negara melakukan pengintaian, spionase, citra satelit, GPS, dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi ketika sudah mengganggu sistem keamanan, itu yang baru kita bisa harus bergerak. Kalau curi-curi data informasi, saya pikir semua orang mencuri data negara-negara ya. Langkah yang bisa diambil seperti apa? Kita bisa melakukan pemutusan hubungan diplomatik ataupun bisa menyatakan perang. Itu sampai saya rasa itu jalan terakhir ya. Nah, untuk lalai atau tidaknya lalai, saya pikir hukum teknologi bisa diukur ya. Nggak bisa jebol sampai ke kalau kita melakukan, tapi saya tidak ahli di bidang itu ya. Apakah kemudian kita mengincar negara yang satu, kemudian negara yang negara A, negara B bisa kita lakukan juga gitu. Atau bocor sampai negara B. Saya pikir enggak gitu. Mereka punya keamanan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, makanya prinsip lalai itu tidak ada di dalam hukum teknologi. Nah, tapi permasalahannya, kalau kita di dalam hukum Indonesia membiarkan data itu dicuri, membiarkan data itu bisa diakses,
itu kita bisa disebut lalai dalam hukum Indonesia. Tetapi dalam hukum internasional, di dalam Cybercrime Convention, tidak ada istilah lalai. Begitu. Nah, di dalam hukum Indonesia, kita mengadopsi di KUHP, kita adopsi di Undang-Undang ITE, membiarkan data itu bisa diakses oleh orang lain, yang seharusnya kita bisa melindungi, itu bisa kena pidana. Nah, tapi permasalahannya, kalau data itu misalnya dari luar negeri atau ke luar negeri, seperti kasusnya Rusia, Estonia, itu memang sudah di-planning, sudah direncana. Kita harus take down itu semua sistem keamanan Estonia. Sampai Estonia menyatakan perang, gitu loh. Karena memang dirugikan, mati itu semua data itu tidak bisa diakses, kemudian data keuangan hilang, data ini hilang, data keamanan hilang. Nah, itu Estonia sampai menyatakan perang. Nah, tetapi dalam ranah hukum internasional, saya pikir tidak ada aturan yang clear mengenai penegakan hukumnya. Jadi akan diselesaikan secara bilateral. Untuk yang pertama, kalau tidak bisa dilakukan secara bilateral, dilakukan secara damai. Begitu juga dengan hubungan Australia dan Indonesia ketika penyadapan dilakukan oleh Australia terhadap handphonenya Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, jadi kalau hukum teknologi itu bisa diukur gitu. Dia mau menjebol yang mana gitu. Ini dalam perspektif kriminal ya, kriminalnya teknologi gitu. Jadi nggak ada bisa jebol yang sana juga, itu jarang terjadi gitu loh. Case itu tidak saya belum pernah dengar gitu. Bisa ngejebol negara A tapi negara B bisa ke jebol juga gitu. No, saya belum pernah dengar itu. Sejauh ini saya belum pernah dengar. Jadi tidak ada prinsip lalai di dalam convention Cybercrime Convention ya. Begitu ya Mbak Dewa Ayu ya. Baik, Nah, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk Mbak Safira, perlindungan data pribadi, yes, kita memang sudah rugi, jadi tidak bisa dilindungi lagi. Kenapa? Karena RUU kita, perlindungan data pribadi kita belum jadi undang-undang. Tetapi yang bertanggung jawab terhadap data kita itu, dia harus bertanggung jawab. Siapa yang punya data kita? Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan harus bertanggung jawab dengan hilangnya data BPJS kita, dengan dirugikannya data BPJS kita. Gitu. Tapi juga bermasalah, Mbak, kalau misalnya yang ngejebol itu dari luar negeri. Gimana kita menuntut? Kembali yang seperti saya bilang sama Mbak Dewa Ayu, kita harus pakai mekanisme internasional. Kita datang dulu ke Polri-nya Malaysia gitu kan. Kita tuntut dulu nih. Kenapa? Karena kita punya bukti-bukti yang melakukan penyadapan nih, yang melakukan kebocoran ini dari Amerika, dari Australia, dari Malaysia. Kita harus punya bukti dulu tuh. Sama contohnya ketika data KPU, data hasil pemilihan presiden itu dimasuki oleh virus yang berasal dari US. Apa kita langsung tuntut US? Kita kerjasama sama divisinya cybercrime-nya kepolisian di US, bilang bahwa ini ada serangan nih dari luar negeri untuk penghimpunan data. Gitu nggak serta-merta juga kita bisa menuntut itu. Nah, kenapa perlu undang-undang tersebut? Dia harus tanggung jawab terhadap data kita. Makanya ketika teman-teman daftar data misalnya sensus penduduk, data apalagi perbankan, kalau data kita itu jebol sampai pulsa kita hilang, data keuangan kita hilang, ada yang bertanggung jawab di situ. Jadi memang saya bilang handphone kita itu data pribadi bukan nomor handphone. Nggak ada klasifikasi, tidak ada deskripsi yang jelas data pribadi kita itu apa aja gitu. Saya bilang handphone kita udah bukan data pribadi lagi, data publik itu. Tiap hari datang penawaran, tiap hari datang ini, tiap hari SMS mama minta pulsa, papa, adik, segala macam gitu kan. Nah, kemudian datang lagi iklan segala macam.
Nah, itu bukan data pribadi lagi itu. Udah data publik gitu. Nah, tapi ketika handphone kita dipersalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dipertanggungjawabkan, misalnya penipuan, misalnya datang handphone kita, WA kita dihack, kemudian minjem duit. Itu kan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Bisa nggak kita tuntut? Bisa. Tapi siapa yang kita tuntut? Itu lembaganya bisa nggak? Lembaga mana? Nah, itulah perlu RUU Perlindungan Data Pribadi. Nah, yang kita anggap sebagai pribadi itu telah digunakan oleh orang lain dan digunakan tanpa izin dan merugikan. Yang masih nolak siapa? Yang masih nolak itu provider, ya, perbankan. Ini saya bilang aja nih, RUU Perlindungan Data Pribadi itu yang nolak itu mereka-mereka itulah. Gitu. Kenapa? Karena mereka tidak mau kena tuntut. Begitu. Yang menghimpun data-data kita. Anda juga, ini mohon maaf nih, universitas juga menghimpun data Anda, kemudian dijual misalnya data Anda bisa tuntut juga dengan RUU, dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kalau sudah disahkan. Tapi ITE bisa nggak? Bisa juga, nggak ada masalah itu. Ya, tinggal tergantung kita lihat unsur-unsurnya. Jadi bukan berarti tidak penting ya Mbak Safira, sangat penting. Kenapa? Kita sudah dirugikan, terus kita nggak tahu kemana kita harus melaporkan dan kita nggak bisa minta pertanggungjawabannya. Kalau ada undang-undangnya, ada dasar hukumnya, ada objek hukumnya di Indonesia, ada subjek hukumnya di Indonesia, udah kita tinggal bisa minta ganti rugi. Kalau case-nya kayak Mbak Xenia, nggak bisa kita ganti rugi. Orang badannya nggak tahu di mana. Gitu loh. Itu yang buat aplikasi nggak tahu. Kalau dia ada kantornya di sini kan enak gitu loh. Nah gitu. Tapi kalau kantornya di luar negeri, sangat jauh untuk hari ini mekanisme penyelesaian sengketanya. Gitu. Apalagi kita mau minta ganti rugi, waduh sulit gitu ya. Makanya ikhlaskan kuncinya, gitu. Dan jangan sampai 2-3 kali terkena, gitu. Lebih baik kita ikut bisnis bisnis yang pasti ada barangnya gitu daripada nggak ada barang. Gitu ya. Kira-kira begitu ya Mbak Safira ya. Makasih Pak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada Pak. Ya, Mbak Listina, silakan. Tapi pertanyaan itu kayak ilustrasi tentang sengketa antar negara aja sih Pak. Misalkan ada dua negara A sama negara B. Kemudian di negara B ini ada satu provinsi yang mau melakukan referendum gitu Pak. Terus yang negara A ini dia membuat satu akun-akun media sosial yang kemudian menyebarkan informasi-informasi yang salah terkait dengan referendum negara B di provinsi negara B itu. Nah, tindakan si negara A yang menyebarkan informasi palsu itu melalui akun-akun media sosial yang sudah dibuat itu bisa dikategorikan sebagai cybercrime atau tidak ya Pak? Kalau misalkan bisa dikategorikan sebagai cybercrime, apa ada aturan khususnya sendiri? Oke. Baik. Saya coba tarik case-nya ketika Pilpres ya. Ketika aplikasi sosial media dijadikan tempat atau ajang untuk membunuh karakter. Gitu ya. Kemudian apakah kita bisa menuntut aplikasi tersebut? Apakah kita bisa menuntut negara tersebut? Nggak bisa. Kenapa saya bilang tidak bisa? Yang pelaku itu kan orang ya, perusahaan. Kecuali kita tahu perusahaannya. Kecuali kita tahu orang-orangnya gitu. Kalau orang-orangnya dengan nama anonimus, kemudian juga perusahaannya juga tidak tahu entah di mana, kita bisa datang mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum ke negara tersebut. Tapi kan menghabiskan waktu. Sia-sia gitu. Bukan sia-sia ya. Panjang gitu prosesnya.
Jadi orang tidak akan berpikir untuk mengambil langkah itu. Saya praktis berpikir ya. Artinya yang harus dilakukan apa? Yaitu melakukan kontra melalui media tersebut juga. Melalui sosial media itu juga. Itu yang dilakukan oleh case-case yang mengenai pilpres, pileg, dan lain-lain. Di semua negara. Hari ini sosialisasi itu nggak dilakukan lagi secara physically, datang segala macam, hanya untuk tempat-tempat tertentu, ya untuk waktu-waktu tertentu. Sisanya berita kebaikan, berita keburukan, positif, negatif, semua dilancarkan di dalam sosial media. Nah, kemarin Facebook bilang saya akan memblokir penyebaran atau sosialisasi yang sifatnya ujaran kebencian, sifatnya negatif, saya akan exclude ketika ada laporan. Jadi kalau Anda posting di Facebook itu hari ini, posting di YouTube hari ini, ada berapa hal yang harus Anda declare di situ. Tidak melanggar haki, tidak melanggar tidak menjelekkan orang lain, kemudian tidak menjatuhkan nama karakter, tidak prejudice dan lain-lain, gitu. Nah itu, ya. Sekarang aplikasi-aplikasi itu sudah mengatur itu, gitu. Bahkan di Indonesia juga Cybercrime Polri sudah memberikan unsur-unsur yang nggak boleh di-upload, gitu loh. Coba Anda lihat kalau IG, YouTube, Facebook itu kan kadang-kadang di take down sama Kominfo gitu ya, nggak boleh gitu karena ada laporan. Dan saya juga pernah merasakan itu, suspend YouTube saya gitu karena dianggap melanggar haki, ada laporan gitu ya. Nah itu yang bisa dilakukan ya Mbak Listina ya. Tetapi apakah kita bisa menuntut, apakah kemudian melanggar Cybercrime Convention? Cybercrime Convention tidak melarang itu. Nah, Cybercrime Convention cuma hal-hal teknis. Masuk tanpa izin melalui teknologi komputer, merusak, mencuri, mengambil data, kemudian merugikan. Nah, tapi kalau untuk urusannya pakai akun palsu, kemudian memberitakan hal-hal buruk, dan lain-lain, Cybercrime Convention tidak masuk ke ranah itu. Tidak ada klausul itu. Jadi akan kembali ke peraturan domestik negaranya masing-masing. Nah, apakah kita bisa melakukan blokir? Bisa, sangat bisa. Gitu. Tinggal goodwill-nya Kominfo. Nah, atas nama negara atau bukan? Kalau atas nama negara bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan. Tapi kalau atas nama pribadi atau atas nama company, perusahaan, dia harus punya namanya digital right management. Dia harus sewa, dia harus langganan dengan perusahaan-perusahaan jasa internet untuk mengamankan datanya mereka. Gitu. Jadi diserahkan kembali ke pribadinya atau ke grupnya atau ke perusahaannya masing-masing. Nah, begitu. Kurang lebih begitu ya Mbak Listina. Kita juga tidak bisa intervensi negara-negara lain. Kalau memang terjadi, kita bisa putuskan hubungan diplomatik, kita bisa declare war, sampai seperti itu. Kalau memang urgent. Tapi kalau untuk case seperti itu, kita bisa lihat case pilpres, pileg, dan juga pilpres di negara-negara luar. Nah, itu ya. Itu bisa kita lihat tuh. US menang pakai apa? Kanada menang pakai apa? Kemudian apalagi yang berbasis demokrasi? Kalau berbasis kerajaan, otoriter dan lain-lain, no. Ya. Kira-kira gitu ya Mbak Listina ya. Jadi langkah yang bisa ditempuh itu kita bisa mengatasnamakan negara atau mengatasnamakan pribadi dan kelompok, dan langkah yang ditempuh pun berbeda gitu. Kalau kita kemarin disadap, kita pakai pakai mekanisme negara. Tetapi kalau cuma mau referendum dan lain-lain, negaranya biasa aja, ya nggak bisa juga. Gitu. Itu ya, Mbak Listina ya.
Mungkin nanti kita bisa diskusi di lain waktu. Ada yang lain? Pak, maaf Pak, saya mau tanya lagi. Ya, silakan Mbak Safira. Pak, kan kadang ya banyak masyarakat misalnya kayak itu tadi bobol ATM-nya, apa media sosialnya dibajak, apa data pribadinya dibobol juga gitu. Tapi kadang tuh masyarakat tuh ada yang berpikir kayak gini loh, kayak yang diambil cuma seberapa, yang kebobol nggak penting gitu. Palingan cuma kayak gak usah tuntut-tuntut lah, hapus akunnya aja, tutup, apa dipertingkatkan lagi keamanan. Itu boleh nggak sih Pak pemikiran masyarakat yang kayak gitu tuh? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang saya harus jawab ya. Sambil saya jawab, teman-teman bisa isi absen di chat ya. Nama dan NPM ya. Nah, saya harus bilang buang jauh-jauh pemikiran seperti itu ya. Anda sebagai mahasiswa hukum harus menyebarkan informasi yang betul. Kalau satu hilang, masyarakat Indonesia ini ada berapa juta gitu. Kalau cuma dipotong 100 perak saja, sudah berapa gitu. Pernah dengar kasusnya Indomaret ketika mengambil sisa kembalian dengan alasan bisa disedekahkan, atau mereka ambil kembalian itu tanpa sepengetahuan Anda, kemudian tidak ada kembalian, diganti permen saja ya. Nah, itu kalau satu hari itu ada 100 orang yang begitu, berapa uang yang bisa diambil dan tidak dipertanggungjawabkan. So jadi Anda setidaknya sudah menyebarkan kebaikan deh, yang menurut saya ya. Jadi teman-teman harus bisa mendistribusikan pemikiran ini bahwasanya harus ditempuh dan harus disebarluaskan. Dan saya apresiasi Mbak Senia bilang Xbit nih nggak boleh, saya punya pengalaman yang pahit gitu. Nah it's okay gitu, zaman hari ini tidak tertipu teknologi hari ini ya nggak gaul gitu menurut saya gitu ya. Kita udah mencoba gitu dan kita kena luka gitu ya, kena duka di situ gitu. Nah, tetapi dengan duka kita orang lain bisa tahu bahwasanya oh itu berbahaya, itu belum ada pengamanannya dan lain-lain seperti itu. Jadi buang jauh-jauh pemikiran seperti Mbak Safira. Jadi kita harus rubah mindset-nya. Jadi kalau ada kerugian report gitu ya. Kita kan banyaknya ikhlas, adalah ikhlasin lah. Cuma 1.000 doang nih. 1.000 kali 1.000 bisa jadi berapa? 10 juta. Gitu kan. Untung dia. Nah, jangan sampai diambil keuntungan seperti itu ya. Keuntungan yang tidak bertanggung jawab. Lebih baik kita sedekahkan ke orang lain gitu ya. Orang yang nggak mampu banyak. Saya pikir itu ya Mbak Safira ya. Kita akan diskusi lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih kembali. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Lalu ya Pak. Makasih Pak.